Apa sih istimewanya bismillah itu? Kalau disuruh bismillah, 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 apa istimewanya bismillah itu apa? Nah, di antara istimewanya bismillah kita akan sebutkan sekitar 7. Yang pertama adalah bismillah itu adalah awal ma yulaqqihil wahyi. Wahyu itu pertama turun pasti dibacakan bismillah. Malaikat Jibril ketika membawakan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu ta'ala, dimulai dengan bismillah. Maka kalimat bismillah ini nggak mungkin dimulai oleh malaikat Jibril, melainkan bahwasanya kalimat yang sangat agung. Kata Rasulullah bahwasanya Jibril ketika datang kepadaku pertama ingin mengajarkan apa yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, tahtawi ismullah al-a'zam. Di dalam kalimat bismillah itu ada unsur yang mengandung ismullah al-a'zam, alladzi idza da'a bihi ajab, yang mana kalau digunakan berdoa kalimat ismullah al-a'zam maka apa? Maka akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, istimewanya bismillahirrahmanirrahim, sabbahat ma'ahul jibal. Orang kalau baca bismillah, gunung dan bebatuan itu akan ikut berzikir. Sampai dikatakan lamma nazala bismillahirrahmanirrahim sabbahatil jibal hatta sami ahlul Makkah. Ketika Allah menurunkan surat bismillahirrahmanirrahim, Jabal Abi Qubais itu keluar suara subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika akan turut surat bismillahirrahmanirrahim, sampai orang kafir Quraisy dengar dan mereka mengatakan bahasanya sahara Muhammad jibal. Muhammad, lihat, Muhammad itu hebat ya, gunung sampai disihir sama dia sampai keluar suara berzikir. Fab'atsallahu dukhanan hatta adalla ahlul Makkah. Ketika akan turun surat bismillah, Allah mengirimkan daripada awan memayungi kota Mekah, kemudian turunlah di situ bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim muqinan, dalam keadaan yakin, biha sabbahat maul jibal illa annahu la yusma minha, maka gunung bebatuan akan ikut berzikir bersama kita ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi kita tidak mendengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, istimewanya bismillahirrahmanirrahim, sababul barakah, penyebab keberkahan. Dikatakan innaha lamma nazalat, ketika turun bismillahirrahmanirrahim, harabatul ghaib ilal masyriq, ketika turun bismillahirrahmanirrahim, semua awan itu bersih, langit bersih, semua awan lari ke timur. Wasakanatir riyah, nggak ada yang namanya angin, anginnya sepoi-sepoi, nggak ada yang bertiup dengan keras. Wahajjal bahar, yang namanya laut gemuruh. Wasgatil bahaim, semua binatang, burung nggak ada yang terbang, semua hinggap di pepohonan dan mendengarkan dengan biuduniha, dengan telinganya. Warujimati syayatin, dari langit dipanai itu yang namanya setan, semuanya lari ke laut, lari ke gunungan. Wa halafallahu bi izzati wa jalali, dan Allah bersumpah tidaklah seorang hambanya menyebut namanya dengan bismillahirrahmanirrahim, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, illa baraka fihi, kecuali Allah letakkan keberkahan di dalam pekerjaannya tersebut. Sampai dikatakan ada seorang wanita, dia ini mendengar keistimewaannya bismillah, selalu baca bismillah. Masuk rumah bismillah, keluar rumah bismillah, pakai baju bismillah, makan bismillah, minum bismillah, jalan bismillah, 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 bismillah. Sampai suaminya ini pusing, ini istriku kesurupan bismillah mungkin ini. Akhirnya apa? Sama si suami kepingin supaya bismillahnya itu diberhentikan. Kata si suami, istriku, ini ada cincin,
besok mau dibeli orang, 3 hari lagi, tolong disimpan jangan sampai hilang. Ya, bismillah, bismillah lagi, ditaruh di atas, dibuka lemari, bismillah, naruh bismillah, nutup bismillah, buka lepas kunci bismillah. Sudah istriku, bismillah. Akhirnya kuncinya ditaruh di atas lemari, bismillah. Istrinya keluar ke kamar mandi nyuci baju atau apa, si suami masuk, diambil kuncinya, makan bismillah ini, dibuka lemarinya, diambil kotaknya, dibuang ke sumur, pure, dikunci lagi. Suaminya keluar, nggak tahu si istri. Hari waktu cincin itu mau dikeluar, mau dijual, tanya kepada istrinya, mana cincinnya, cepat, ini ada yang mau beli mahal. Nggak hilang? Nggak hilang, nggak dibuka-buka, tetap di sana. Awas kalau sampai hilang. Ya, insya Allah ada bismillah. Ambil kunci bismillah, buka bismillah. Ketika buka pintu lemari bismillah, si istri ini menemukan kotaknya tadi yang dibuang sama suaminya ada, dan kotaknya itu basah. Heran si istri, kok basah ya? Dikasih ke suaminya, dilihat basah. Bener, yang dibuang oleh suaminya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barokahnya bismillah. Yang kelima, manfaat daripada bismillahirrahmanirrahim, menghilangkan sumpek dan susah. Orang kalau sumpek, orang kalau susah, perbanyak membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Yang keenam, la sabila syaitan, manfaatnya bismillah adalah tidak ada jalan untuk setan. Setan nggak punya jalan untuk menggoda kita kalau kita baca bismillah. Yang ketujuh, istimewa daripada bismillah, min haitsu adat, dari segi hitungan, kalau dibaca dengan jumlah tertentu. Jadi setiap bacaan zikir itu ada jumlah tertentu ya, dan jangan pernah mengulangi walaupun satu. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigab, sahib Gresik, beliau mengatakan bahasanya jangan pernah menambahi atau mengurangi hitungan wirid. Kenapa? Karena wirid itu seperti giginya kunci. Kamu beli sepeda motor sama, tahunnya sama, pabriknya sama, kuncinya lain. Namanya. Jadi ada zikir kalau dilebihi satu manfaatnya ini, dikurangi satu manfaatnya ini. Atau kalau zikirnya ini dikurangi satu, hilang manfaatnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim juga gitu. Yang pertama adalah dari segi jumlah, bismillah itu kalau dibaca 11 kali, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Kalau dibaca 11 kali, kapan? Indan naum, sebelum tidur. Siapa orang membaca bismillah 11 kali sebelum tidur, apa manfaatnya? Amin amin syaitan, selamat dari gangguan setan. Amin amin syarril insi wal jinni, selamat dari gangguan bangsa jin ataupun manusia. Di malam hari itu terkadang kita lengah, sehingga orang jin atau orang yang punya sihir atau yang lain dia akan ganggu. Ketika kita membaca bismillah 11 kali, maka kalau ada orang yang mau melakukan sihir kepada kita, maka akan mental kembali kepada orang itu. Jadi kalau mau nyihir orang, mikir-mikir, takut kembali ke dirinya sendiri. Yang ketiga, manfaatnya kalau dibaca 11 kali, amin amin sarigah, selamat dari pencurian. Amin amin al-harik, dari kebakaran, selamat dari kebakaran. Yang kelima, amin amin mautil faj'ah, selamat dari mati mendadak. Kalau baca, rutin baca 11 kali sebelum tidur. Yang keenam, menolak daripada semua bala dan musibah, kalau dibaca sebelum tidur 11 kali. Jadi bismillah kalau dibaca 11 kali, manfaatnya ada 6 tadi. Sekarang kalau dibaca 41, baca bismillah 41, di mana bacanya? Ala udunil majnun au masru', di telinganya orang yang kesurupan atau orang gila. Kalau ada orang gila, oh ini ngaji mujarobat namanya ini. Tapi kalau nggak diijazahkan nggak anu ya, nggak kurang. Harus bacaan-bacaan kayak gini tuh lebih afdolnya pakai ijazah. Ada orang gila baca 41,
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 41, atau orang kesurupan